Pengertian gerak. Tentunya setiap hari kita melihat benda yang bergerak. Misalnya, mobil yang melaju di jalan, berputarnya jarum jam pada arloji, matahari yang bergerak dari timur ke barat, seseorang yang berlari pagi di taman, dan banyak lagi yang lain. Jadi, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan gerak? Nah, untuk memahami pengertian gerak, mari kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan 3 buah mobil mainan, seutas tali, dan sebuah mistar. Letakkan 3 mobil mainan itu pada suatu garis lurus di lantai, dan tandai mobil-mobilan itu dengan huruf A, B, dan C. Hubungkanlah mobil C dan B dengan tali tersebut. Lalu, ukur jarak antara B dan A, C dan B, C dan A dengan menggunakan mistar. Setelah itu, coba tarik mobil C ke kanan. Lalu, ukur kembali jarak antara mobil B dan A, C dan B, juga mobil C dan A. Nah, bagaimanakah kedudukan ketiga mobil tersebut? Apakah sama atau berbeda? Ternyata, ketika kamu menarik mobil C ke kanan, terjadi perubahan kedudukan mobil B terhadap A. C juga berubah kedudukan terhadap A. Tetapi, kedudukan mobil C tidak berubah atau tetap terhadap mobil B. Saat seperti inilah, kita katakan bahwa B bergerak terhadap A, C bergerak terhadap A, tetapi C tidak bergerak atau diam terhadap B. Dari pernyataan ini, dapat kita amati bahwa untuk mendefinisikan gerak, kita memerlukan suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud adalah suatu tempat di mana kamu mulai mengukur kedudukan suatu benda. Pada kegiatan ini, jika titik acuan yang kamu tentukan adalah A, maka B dan C dikatakan bergerak karena kedudukannya yang berubah terhadap titik acuan A. Dan jika B yang menjadi titik acuan, maka A bergerak karena kedudukannya yang berubah dengan titik acuan. Namun, kedudukan C tidak bergerak atau diam karena kedudukan C terhadap titik acuan B. Nah, dari penjelasan ini, dapatlah kita definisikan bahwa suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Gerak relatif. Apakah gerak relatif itu? Dari kegiatan sebelumnya, kita katakan bahwa mobil C bergerak terhadap A, tetapi mobil C tidak bergerak terhadap mobil B. Jadi, gerak bergantung terhadap titik acuannya. Itulah sebabnya gerak itu bersifat relatif. Relatif artinya belum pasti. Jadi, bagaimana dengan pernyataan yang sering kita dengar atau katakan tentang gerak? Contohnya, Danu bersepeda, Ani berjalan kaki, bus melaju, dan sebagainya. Ternyata, dalam ilmu fisika, pernyataan-pernyataan seperti ini belumlah lengkap karena sifat gerak yang relatif tersebut. Maka, pernyataan tentang gerak haruslah dinyatakan terhadap suatu benda yang ditetapkan sebagai acuannya. Sehingga, pernyataan tersebut dapat kita lengkapi dengan menyatakan titik acuannya. Misalnya, Danu bersepeda terhadap gedung sekolah. Ani berjalan kaki terhadap pasar. Bus melaju terhadap terminal. Gerak relatif dapat pula kita lihat dalam ilustrasi ini. Setiap hari, Tommy dan teman-temannya Bagus dan Sylvia mengendarai sepeda menuju sekolah. Namun suatu hari, karena Tommy juga bertugas membersihkan kelas, maka ia mengayuh sepeda lebih cepat sehingga mendahului teman-temannya itu. Nah, gerak Tommy ini dapat kita tinjau menjadi beberapa macam, bergantung dari titik acuan yang kita tetapkan. Seperti, pertama, gerak Tommy terhadap teman-temannya Bagus dan Sylvia. Kedua, gerak Tommy terhadap teman-temannya yang bermain di sekolah. Ketiga, gerak Tommy terhadap guru piket. Gerak semu. Tentunya, kamu pernah berpergian dengan menggunakan mobil, bukan? Nah, coba ketika dalam perjalanan, pandanglah ke kanan atau ke kiri. Maka, pohon-pohon atau rumah-rumah yang ada di pinggir jalan seolah-olah bergerak mendekati kamu, kemudian melewatimu, dan akhirnya menjauh di belakang mobil yang kamu naiki. Ternyata yang sesungguhnya bergerak itu adalah kamu, sedangkan pohon-pohon atau rumah-rumah itu tidak bergerak atau tetap diam.
Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat, atau terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sadarkah kamu bahwa yang sebenarnya, bumi yang kita tempati inilah yang berputar atau berotasi pada sumbunya dari barat ke timur, sedangkan matahari tetap diam di tempatnya. Nah, kedua contoh ini dinamakan gerak semu. Jadi, sebuah benda dikatakan melakukan gerak semu apabila benda tersebut seolah-olah bergerak. Padahal yang sebenarnya, benda itu tetap diam.